Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan NPM 231002124. Di sini saya akan mengangkat judul yaitu Filsafat dan Investasi, mencari nilai sejati di tengah obsesi cuan. Apakah kita benar-benar berinvestasi untuk masa depan atau hanya sedang mencari rasa aman yang tidak pernah cukup? Kita hidup di tengah-tengah derasnya arus budaya cuan, mulai dari rasa takut ketinggalan tren yaitu FOMO saham, FOMO kripto, dan gencarnya iklan kebebasan finansial sebelum umur 30. Sampai kisah-kisah tragis mereka yang justru jatuh miskin karena ikut-ikutan investasi orang lain. Tapi apakah ini tentang masa depan atau tentang kekosongan yang tak bisa diisi hanya dengan saldo rekening? Untuk bagian filsafat ini adalah bagian filsafat emosi, menggambarkan bagaimana rasa takut, iri, dan cemas mendorong kita untuk mengambil keputusan finansial secara rasional. Lalu bagian selanjutnya yaitu budaya cuan dan obsesi akan keuntungan. Dalam masyarakat modern, uang bukan sekedar alat, tapi lambang keberhasilan. Orang diukur bukan dari kualitas pikiran, tapi dari portofolio investasinya. Apakah hijau, apakah merah. Bahkan pertemanan pun dinilai dia bisa ngajak cuan atau tidak. Ini bagian filsafat sosial dan fisik. Kita melihat bagaimana tekanan lingkungan dan gaya hidup mendorong kita mengejar hal-hal yang material secara impulsif. Fisik yaitu gadget, properti, tampilan luar jadi ukuran nilai seseorang. Lalu pandangan filsafat terhadap nilai dan kekayaan. 1. Epikuros yaitu filsafat kesederhanaan. Epikuros berkata, bukan orang kaya yang puas, tapi orang puaslah yang kaya. Kebahagiaan tak datang dari jumlah uang, tapi dari batin yang merasa cukup. Ini bagian filsafat rohani yang menekankan keseimbangan batin dan ketenangan jiwa. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bersumber dari kedamaian batin, bukan kekayaan. Selanjutnya yaitu Aristoteles, yaitu etika, kebijakan, dan tujuan hidup. Aristoteles memperkenalkan konsep eudaimonia, yaitu hidup yang baik dan bermakna. Uang hanyalah alat menuju kehidupan yang bermoral, seimbang, dan bermanfaat bagi sesama. Ini bagian filsafat akal dan moral. Aristoteles mengajak kita menggunakan akal sehat dalam menentukan tujuan hidup yang bermakna dibangun dengan kebijakan, bukan dengan menumpuk aset. Nietzsche kehendak berkuasa dan pelarian. Nietzsche melihat bahwa ambisi berlebihan terhadap kekuasaan atau kekayaan bisa jadi bentuk pelarian dari kehampaan batin. Ini bagian filsafat rohani dan eksistensial, menunjukkan bahwa kita sering mengisi kehampaan eksistensi dengan pencapaian eksternal termasuk cuan, tapi itu tidak menjawab kebutuhan terdalam kita sebagai umat manusia. Kritik terhadap utilitarianisme. Dalam dunia yang hanya mementingkan manfaat dan keuntungan, kita kehilangan kepekaan terhadap apa yang benar dan baik secara jangka panjang. Ini bagian filsafat etika dan akal, mengajak kita untuk tidak hanya berpikir praktis tapi juga kritis dan bijaksana. Mana yang baik bukan sekedar menguntungkan. Selanjutnya yaitu cuan versus nilai sejati. Coba kita renungkan, apakah semua yang menguntungkan pasti bernilai? Apakah rugi finansial, gagal dalam hidup? Banyak yang cuan tapi cemas tiap detik, terasing dari keluarga, tak tahu arah hidup. Di sisi lain, ada orang yang
cukup sederhana, tapi punya hubungan yang dalam, merasa damai, punya makna dan kontribusi. Ini bagian filsafat emosi dan relasi sosial, bahwa nilai hidup tak diukur dari grafik, keuntungan, tapi dari hubungan, keikhlasan, dan makna dalam hidup sehari-hari. Pada akhirnya, investasi yang terbaik bukan tentang seberapa cepat uang tumbuh, tapi seberapa dalam nilai yang kita tanam dalam diri kita sendiri, seberapa sehat tubuh kita, jerih payah pikiran, damai perasaan, dan utuhnya jiwa kita. Ada kutipan yang berisi, yaitu manusia modern itu harga segalanya tapi tidak tahu nilai apa-apa. Oscar Wilde. Terima kasih. Ini sekian.